Shalom Sobat PGI, berjumpa kembali dalam Suara PGI. Kali ini dalam episode Bulan Oikumene PGI. Tepatnya tanggal 25 Mei 2022 kita akan merayakan ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-72. Telah hadir bersama saya di studio dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya. Mari kita sapa Bapak Pendeta Anwar Chen. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Ibu Lenta. Sobat PGI mungkin semua kenal Pak Anwar ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak tahu kalau beliau ini S1-nya lulus dari STT HKBP Pematang Siantar ya Pak? Ya, saya besar di dalam lingkungan Batak. Sudah dikasih marga. Marga apa Pak? Aduh, itu Sinaga. pokoknya Chen. Marga Chen ya. Beliau ini juga sudah warawiri ya Pak dalam dunia penerjemahan Alkitab. Lama sekali menjadi pengurus di LAI ya Pak ya. Bahkan sampai sekarang masih melayani di LAI ya Pak ya. Saya salah seorang staf ya di Lembaga Alkitab Indonesia, terutama memimpin departemen penerjemahannya. Ya, dan Pak Anwar ini juga adalah salah seorang anggota Komisi Teologi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang biasanya selalu merumuskan pesan atau tema-tema Paskah misalnya atau Natal bahkan bulan Oikumene kali ini. Dan narasumber yang kedua juga tidak asing ya, Sobat PGI. Mari kita lihat Bapak Pendeta Jakub Sutisna, beliau adalah Bendahara Umum PGI. Mungkin ada yang nggak tahu kalau beliau ini adalah latar belakang dokter. Dari dokter kemudian menjadi pengusaha, tapi kemudian berbalik. Berbalik menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta di GBIS ya Pak Jakub ya. Gereja Betel Injil Sepenuh. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat bertemu ya. Sobat PGI yang terkasih, sebagaimana yang sudah diterima di sinode-sinode gereja anggota bahwa tahun ini PGI mengambil tema bulan Oikumene sehati sepikir untuk kepentingan bersama dari Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi kita. Pak Jakub juga Pak Anwar boleh membuka Alkitab jika ada, tapi saya akan membacakannya bagi kita. Yeah. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sobat PGI yang terkasih, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir dan sudah saya perkenalkan tadi. Kira-kira apa relevansi tema ini, mengapa kita mengambil Filipi 2 ayat 2 sampai 3 dalam rangka merefleksikan bulan Oikumene tahun ini juga sekaligus merayakan dan mensyukuri ulang tahun PGI yang ke-72. Saya pertama sekali bertanya kepada Pak Anwar nih ya, sebagai orang yang sudah katam ya Pak dalam dunia penafsiran Alkitab dari kitab Filipi. Kira-kira Pak, apa sih relevansi Filipi 2 ayat 2 sampai 3 ini bagi gereja-gereja di Indonesia? Ya, tentu saja kita lihat dari konteks surat Filipi itu sendiri ya. Kalau kita lihat pesan Paulus kepada jemaat di sana, satu pesan yang dikirim dari penjara tentunya. Rupanya seorang rasul itu mau dalam situasi apapun keprihatinannya tetap kepada situasi yang ada di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Dan ternyata memang ya di jemaat itu ada perbedaan pendapat ya. Tidak sehati sepikir ya. Karena itu wajar kalau ada himbauan untuk sehati sepikir. Untuk tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, untuk ingat tujuan bersama yang kita miliki. Nah, kalau sudah bicara soal itu, wah sampai kapanpun ini akan tetap relevan ya. Bagi kehidupan baik jemaat setempat maupun jemaat-jemaat. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan, hubungan antara gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, di seluruh dunia. Kalau kita perlebar lagi, ini bahkan bisa sampai hubungan antara kita dengan ciptaan. Saya rasa itu sangat terasa kalau kita membaca surat Filipi ini. Nah, yang tidak boleh kita lupakan, salah satu
visi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus itu yang selalu menginspirasi kita ya, kalau kita bicara soal bagaimana hidup dalam koinonia, persekutuan, apalagi dengan visi untuk mencapai menuju kepada keesaan. Menarik, dia selalu mulai dengan mengatakan, kalau mau melihat contohnya, lihat Kristus. Jadi, kemudian dia mengutip satu kidung kuno ya, yang berbicara tentang bagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Itulah yang disebut dengan teologi kenosis, teologi pengosongan diri. Jadi teks ini betul-betul relevan. Kalau kita bicara, apalagi dalam bulan ekumene ini ya, kita mengingat bagaimana kita tetap berbeda. Memang kita boleh beragam dan sangat dianjurkan beragam. Tapi bagaimana keberagaman ini dikelola tetap mengingat koinonia tadi, ya, yang disemangati oleh kenosis, yaitu pengosongan diri Kristus sebagai hamba. Saya rasa itu visi utamanya yang membuat teks ini betul-betul tepat dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi dalam konteks keberagaman ya Pak, beda denominasi, kadang-kadang juga doktrinnya berbeda, tapi justru di situ perlu rendah hati ya Pak ya, menghargai yang lain juga dalam kebersamaan ini ya Pak. Ya betul, kalau kita ingin mengisi sesuatu, kita lihat Filipi pasal 2 itu berarti kita pertama-tama kosongkan dulu. Yang membuat kebersamaan itu menjadi sulit adalah kalau kita masing-masing merasa kita punya gitu. Ya, kita sudah berisi sehingga kita tidak lagi mampu untuk betul-betul menjadi hamba seperti Kristus. Padahal jalan menuju kemuliaan itu yang sering sekali menjadi katakanlah visi kompetitif ya di tengah-tengah dunia kita itu, jalannya tidak lain daripada jalan pengosongan diri itu. Ya, yang bahkan kalau kita baca dalam konteks Filipi pasal 2 jelas sekali. Di jalan itu tidak ada mahkota. Di jalan itu ada salib. Nah, itulah yang saya kira perlu menjadi perenungan kita ulang ya, apalagi dalam saat kita merenungkan gerakan keesaan yang merupakan PR bersama kita di negeri ini. Baik, kalau menurut Pak Jakub nih sebagai seorang MPH PGI, sebagai bendahara tentunya ya, dengan menggaungkan kembali tema ini, karena tema ini sebenarnya kan cukup sering didengar ya Pak ya, di gereja-gereja sering dikhotbahkan, sehati sepikir, semua orang tahu begitu ya. Kira-kira ini apa yang PGI harapkan mengangkat kembali tema ini dalam bulan ekumene dan juga dalam merefleksikan ulang tahun PGI yang ke-72 Pak? Pesan seperti yang tertulis dalam pesan ekumene, agar gereja Tuhan itu erat bergandengan tangan, ya, sehati sepikir untuk kepentingan bersama dan menganggap orang lain itu lebih penting, ya. Dan kalau kita melihat isi Filipi ini, suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya setiap pribadi itu tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois, ya, tetapi tapi memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ya, kita mau bersatu untuk membangun keesaan tubuh Kristus, kepentingan bersama, ya, bukan kepentingan dirinya sendiri, bukan hanya sekedar membangun denominasinya sendiri, ya. Jadi kebersamaan itu harus diwujudkan dalam aksi. Ya, diwujudkan dalam aksi, dan aksi tersebut harus melampaui batasan-batasan yang ada, baik batasan sinode, batasan denominasi, melampaui perbedaan yang ada. Karena ketika Kristus turun ke dalam dunia, kasihnya itu tidak membeda-bedakan siapapun. Ya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan saat ini. Baik, ini menarik ya, tidak membeda-bedakan, tidak boleh hanya wacana begitu ya Pak, tapi harus diwujudkan dalam aksi-aksi yang nyata begitu ya. Oh, tapi kan kenyataannya nih Pak, kalau kita perhatikan ya, udah 72 tahun nih PGI. Gereja yang bertetangga sekalipun jarang saling berjumpa ya Bapak-Bapak ya, saling berkolaborasi untuk program-program di gereja.
jangankan untuk ngomongin program gitu, saling menyapa saja kadang-kadang tidak ya. Tapi masing-masing berkompetisi gitu Pak. Semakin megah bangunannya, semakin banyak jemaatnya. Tapi ini menjadi sebuah dilema begitu ya Pak. Terus-menerus kita gaungkan sehati, sepikir, kepentingan bersama. Kira-kira nih harapan PGI Pak dalam aksi-aksi nyata itu bagi gereja apa Pak yang lebih konkret begitu dalam ulang tahun ke-72 ini? Keesaan gereja ini memang menjadi satu doa Tuhan Yesus ya, dalam Yohanes pasal 17, supaya kamu menjadi satu seperti Bapa dan aku adalah satu. Tetapi inilah keprihatinan kita ya, bahwa mungkin kita lebih banyak berwacana. Maafkan saya, memang itu terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang oikumene, seharusnya kebersamaan itu harus benar-benar diwujudkan dalam aksi. Ya, tentu kita harus menyadari bahwa ada banyak perbedaan. Ya, dari perbedaan dalam doktrin, dalam segala hal. Tapi minimal bagaimana kita sekarang bisa saling bersatu, ya, minimal membangun kebersamaan dulu dalam perjumpaan. Ya, kita saling sapa dulu, jangan ada gereja satu dengan gereja lain seolah sebagai kita menganggap gereja lain itu sebagai kompetitor begitu. Ya, ini kan semua gereja itu memberitakan tentang Injil Kristus. Kalau dalam Markus 16, Injil Kristus itu Injil yang kudus dan tak terbinasakan. Tetapi kenapa sekarang gereja-gereja seolah-olah ingin saling membinasakan satu yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain? Saya kira itu bukan sebuah aksi yang bagus untuk keesaan gereja. Ya, gereja-gereja yang sudah mandiri dalam teologi, gereja dalam dana, dalam daya, kiranya dapat menggandeng gereja-gereja yang memerlukan dukungan. Itulah yang seharusnya dilakukan. Ya, gereja-gereja yang mapan di kota besar peduli kepada gereja-gereja yang ada di pedalaman. Itulah yang harus kita kerjakan dalam bentuk aksi. Ya, di gereja-gereja yang nyaman peduli kepada gereja-gereja yang mungkin mengalami ketidakadilan yang sekarang ini kita lihat di medsos begitu banyak ya, dan kiranya gereja, dan saya berharap gereja-gereja dalam lingkungan PGI menjadi gereja-gereja yang peduli untuk melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Ya, kalau Pak Anwar nih kan sudah melihat bagaimana perjalanan arak-arakan oikumene ya Pak ya. Bagaimana PGI 20 tahun yang lalu, mungkin juga Bapak bisa memberikan pandangan begitu. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Apa yang perlu kita suarakan dalam menjaga kebersamaan keesaan kita ini di usia arak-arakan yang ke-72 ini Pak? Ya, saya melanjutkan apa yang dikatakan barusan oleh Mbak Bendahara Umum kita ya. Sebenarnya PR kita di situ memang masih tetap yang itu-itu saja sebenarnya. Ya, saya masih ingat ya bahwa ada 3 krisis yang digarisbawahi ya, itu masih digumuli dalam sidang raya yang baru-baru ini di Waingapu. Itu ada krisis kebangsaan, ya. Itu ada krisis ekologi, kemudian keesaan. Ya. Yang banyak kita bicarakan barusan ini kan krisis keesaan ya. Lalu ada aja lagi tantangan dari perkembangan teknologi digital. Itu jelas sekali itu, dan sampai sekarang PR-nya masih sama. Tentu kalau kita bicara soal masalah-masalah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja, bahkan seluruh umat manusia, itu tidak habis-habisnya gitu. Tapi arak-arakan ini rupanya sengaja memfokuskan perhatian pada 4 segi itu. Dan itu betul-betul masih menjadi sebuah PR yang harus kita jalankan. Apalagi dalam konteks kehidupan kebangsaan yang belakangan ini sangat diberati dengan berbagai agenda kelompok, manuver-manuver, polarisasi, begitu ya. Nah, begitu juga malah sebenarnya yang kurang menjadi perhatian banyak gereja itu, kalau saya mau katakan yang jujur, itu yang ekologi. Karena memang krisis ekologi itu kurang terasa
biasanya ketika bencana terjadi ada korban baru orang sadar, waduh di sini ada sesuatu yang salah dan kita turut ambil andil di dalamnya. Nah inilah saya kira tetap menjadi agenda besar kita selain yang soal keesaan tadi ya yang rupanya tidak habis-habisnya, menjadi sebuah tugas tetap dari gereja-gereja yang tergabung dalam paguyuban rumah bersama kita yaitu PGI ini. Dan kalau kita lanjutkan lagi ya rupanya ini juga semakin diakselerasi oleh perkembangan teknologi digital. Sekarang ini kita tahu jari ini bisa sangat powerful dengan berbagai cara gitu. Untuk menyebarkan kabar baik ya. Untuk menyebarkan kabar buruk juga sama. Ya sekaligus. Sehingga dia mempersatukan dan juga sangat efektif untuk memecah belah gitu. Nah, bagaimana dalam konteks seperti ini kita sama-sama sadar bahwa PR ini adalah PR kita bersama. Lalu kita sekurang-kurangnya turut mengedukasi warga jemaat supaya bersama-sama turut mendukung agenda-agenda yang bertujuan untuk menyatukan, memperdamaikan, menghadirkan kesejukan ya di ruang-ruang publik dalam bermacam-macam konstelasi politik ya, apalagi menuju tahun berapa itu? 2024. Tahun politik kita 2024, Pak. Ya, termasuk betul. juga sidang raya PGI juga ya, Pak Bendem ya di 2024, Pak. Ya, jadi kita bisa lihat agenda-agenda besar menanti kita dan biasanya ketika kita bicara besar, yang besar itu bukan hanya peluangnya, tapi juga sekaligus tantangannya. Saya rasa itulah yang bisa saya lihat ya. Jadi memang kita nggak boleh juga terlalu pesimis, seakan-akan tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi begitulah perjalanan kita bersama, maju mundur. Lebih baik kita itu maju 4 langkah, mundur 2 langkah, maju lagi begitu ya. Itu metafora yang sering saya gunakan. Jadi dalam hal itu memang tugas bersama kita, gereja-gereja dalam rumah bersama ini masih sungguh sangat besar. Belum lagi persoalan-persoalan internal di dalam gereja itu sendiri yang kerap menyerap daya, bahkan dana, pemikiran, sehingga untuk menyelesaikan itu sendiri kita lupa agenda-agenda yang betul-betul merupakan misi kita di tengah-tengah dunia sebagai tubuh Kristus. Saya rasa seperti itu kalau saya melihatnya. Ini menarik ini Pak, kalau kita bahas tentang tahun politik 2024 begitu ya. Jari kita ini bisa menjadi sumber persatuan, tapi boleh juga jadi sumber perpecahan. Dalam kebersamaan kita, arak-arakan ekumene kita ini kan mungkin saja ya Pak, tercabik-cabiklah ekumene kita. Ketika nanti ada yang memilih si A, memilih si B, beda pilihan politik, perbedaan-perbedaan membuat kebersamaan itu bisa jadi hancur. Dalam tema kali ini, sehati sepikir untuk kepentingan bersama, kira-kira kita mau menyuarakan apa nih Pak? Menyambut tahun 2020, walaupun masih lama, soalnya gaungnya sudah sangat hangat Bapak dari sekarang dibicarakan. Mungkin Pak Anwar dan Pak Yakub bisa menyampaikan 1-2 hal kepada Sobat PGI. Dari Pak Anwar dulu mungkin. Ya, kadang-kadang secara sederhana kita mengingat ya, kalau kita bicara soal oikumene misalnya. Ya, saya sebagai orang yang bergelut dengan teks-teks Alkitab itu sering menggali itu justru dari segi konsep dasarnya. Sebenarnya oikumene itu bukan soal gereja bersatu. Ya, oikumene itu kalau saya baca misalnya dalam perjanjian dalam bahasa Yunani, oikumene itu dunia. Ya kan? Tuhan yang punya bumi dan seluruh dunia. Oikumene itu dalam bahasa. Jadi kalau begitu kita mengingat bagaimanapun dunia tempat kita hidup ini, di mana gereja juga berada dalamnya dan dalam konteks yang lebih khusus NKRI ini adalah rumah bersama kita. Dan dalam rumah bersama kita tahu sendiri biasa ada perbedaan-perbedaan, termasuk juga perbedaan kepentingan. Tapi kita tidak boleh melupakan visi besar itu, oikumene. Karena demi kepentingan-kepentingan sempit, tidak jarang kita malah melupakan rumah ini. Bahkan bisa-bisa kita turut menghancurkan rumah ini. Dan harapan kita tentunya supaya gereja-gereja jangan sampai terjebak di situ. Karena memang kepentingan-kepentingan sesaat ini sering sekali menjanjikan bermacam-macam hal yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita yakini. Apa juga yang diajarkan di dalam kitab suci kita. Jadi saya rasa kita betul-betul perlu mengingat kembali peran kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita datang karena Kristus telah memperdamaikan dunia dengan dirinya. Memperdamaikan kita dengan sesama kita. Meskipun kita berbeda, keyakinan kita berbeda,
Tapi kita jangan pernah lupakan, kita sebenarnya dituntut untuk menjadi agen-agen perdamaian itu sendiri ya. Pembawa berita-berita damai ya, sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Dan disinilah betul-betul diperlukan kejernihan melihat ya. Supaya kita ketika memilih pun, ya itu sah saja. Memilih itu berarti kita harus menyeleksi. Ya, tapi kita tetap ingat agenda besar ini. Juga kita ingat apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu bangsa ini. Jadi mari kita menjadi gereja yang betul-betul berpartisipasi secara positif ya, meskipun kritis tapi positif di tengah-tengah dunia kita yang cenderung menghadirkan bermacam-macam pesan negatif akhir-akhir ini. Ya, karena itu ya harapan kita bersama adalah terutama ya untuk pemimpin-pemimpin umat, kiranya justru pemimpin umat lah yang berada di garda terdepan untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya agenda besar, menghadirkan satu kesejukan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Saya rasa itu salah satu yang bisa saya pertegas ya. Tidak ada hal yang baru betul-betul, tapi kita selalu perlu saling mengingatkan kembali apa yang sudah kita ketahui dan tetap menjadi visi dan tujuan kita bersama. Baik, Pak Jakub mungkin punya seruan yang lain. Menarik sekali tadi Pak Anwar, tapi kita mau dengar Pak Bendung. Kalau kita ada dalam arak-arakan oikumene ini, tentu kita sedang berjalan menuju kepada keesaan atau kesatuan tubuh Kristus. Nah, untuk membentuk tubuh Kristus itu tentu tidak mudah. Ya, tetapi saya ingin menganalogikan seperti tubuh kita. Tubuh kita ini berbeda-beda. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya, tetapi semua mengarah kepada satu tujuan yang sama. Ya, telinga tidak membutuhkan makanan, mulut membutuhkan makanan. Ya, berbeda pilihannya, tetapi kita semua bergerak kepada satu tujuan yang sama. Apa itu? Keesaan tubuh Kristus. Jadi saya kira perbedaan ini bukan sesuatu yang harus menjadi satu masalah besar, tetapi bagaimana ketika dalam arak-arakan oikumene ini kita mempunyai satu tujuan yang besar, ya, di mana menjadi tubuh Kristus itu menjadi tujuan kita bersama. Dan saya kira kalau ini dilakukan ya dalam bentuk aksi oleh semua gereja Tuhan, maka saya percaya bahwa tahun 2024 tidak akan membawa perpecahan kepada kita, tetapi membawa kesatuan buat gereja, tetapi juga buat bangsa dan negara. Baik, jadi gereja menjadi gereja yang cerdas begitu ya, Pak? Yang selalu menyuarakan kesejukan dunia publik, di ruang publik, bukan perpecahan seperti tema bulan ekumeni kita pada tahun ini. Ini pertanyaan terakhir kelihatannya. Baik, saya bertanya kepada Pak Bendahara dulu, baru nanti kepada Pak Anwar Chen. Kita sedang memfokuskan pesan menjadi gereja yang peduli lewat tema bulan ekumeni kali ini. Tadi Pak Bendahara sudah menyinggung sedikit, hendaklah gereja yang sudah mapan, misalnya yang di kota-kota besar, boleh peduli, membuka mata, membuka telinga, mendengarkan saudara-saudara kita yang mungkin di pedalaman, yang tidak ada listrik, begitu ya. Gereja-gereja yang bangkunya saja sudah rewot, begitu ya. Pak, sementara di kota besar kita berkompetisi. Lantai 2 menjadi lantai 3, yang tidak ada lift punya lift, begitu ya Bapak-Bapak ya. Nah, bagaimana kemudian kita mau menggaungkan semangat peduli ini, Pak Bendahara? Selain daripada yang teologinya sudah mapan, dayanya mapan, tapi mungkin juga karena Bendahara nih yang hadir hari ini ngomongin finansial ya Pak Anwar ya. Bagaimana nih kita ngomongin kepedulian finansial antara gereja-gereja yang sudah kuat dengan mereka-mereka yang masih tetap bergumul dan kesulitan gitu Pak? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang gerakan oikumene, ini bukan hanya sekedar berbicara bagaimana dari sekian banyak sinode kemudian menjadi
menjadi dua atau satu. Saya kira bukan seperti itu, tetapi bagaimana kepedulian kita itu dinyatakan. Ya sama seperti Kristus yang turun dari tahta kemuliaan ya ke dalam dunia yang sudah terkutuk ya karena dosa. Dia menyatakan kepeduliannya, dia menyatakan kabar baik, dia menjamah setiap orang-orang miskin, anak yatim, bahkan perempuan yang berbuat zina. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Demikian juga seharusnya setiap gereja Tuhan yang memiliki kuasa kematian kebangkitan Kristus harus menyatakan wujud kasih itu dalam tindakan nyata. Misalkan, mungkin saya bisa beri contoh. Silakan, Pak. Ya, ada banyak gereja yang tidak satu aliran. Ya, mereka meminta bantuan. Tentu saya punya banyak data, banyak foto, ya, dan tidak satu sinode. Ya, tetapi ketika mereka membutuhkan, ada yang untuk dalam bentuk pospei untuk penginjilan, ya, kami dukung. Ya, ada orang-orang yang punya pergumulan dalam satu hal atau lain hal, kami dukung. Ya, tidak harus satu sinode. Ya, tetapi ketika melihat ada gereja-gereja yang memang membutuhkan, disitulah kita menyatakan kasih kita, sama seperti Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, ini menarik juga, Pak Anwar. Kalau tidak salah dalam Filipi kan juga jemaat ini mengirimkan bantuan ke jemaat di Yerusalem ya Pak Anwar ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu Pak. Ya, kepedulian kepada yang lain. Kalau kita bicara soal jemaat yang punya solidaritas finansial ya, itu seluruh jemaat yang dilayani oleh Paulus itu, Rasul itu memang digerakkan untuk mengingat bahwa ternyata bahkan di pusatnya pun sumber itu mengering ya, di situ terjadi kelaparan, mereka mulai banyak pergumulan. Dan itu yang membuat kita jadi juga sebenarnya punya panggilan untuk mewujudkan solidaritas ini dalam bentuk yang konkret. Saya sebutlah solidaritas diakonal seperti itu ya, betul melihat ya. Dan saya sebagai salah seorang konsultan yang dalam konteks lembaga kitab ya, saya kira visinya masih sangat mirip ini dua lembaga ini. Sering ke pelosok-pelosok dan sering kita melakukan di situ sekecil apapun itu betul-betul bisa berarti. Apalagi kita menemukan konteks-konteks di mana betul-betul pertanyaannya bukanlah soal apa yang dapat saya lakukan lagi, tapi bagaimana saya bisa hidup untuk besok, untuk hari ini. Ya. Dan kadang-kadang kalau tiba-tiba terjadi serangan hama, habis semuanya, dan mereka tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana dalam konteks seperti ini, kita membuka hati kita, lalu kita membuka tangan kita juga, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ekumene ini seluruh dunia ini sebenarnya terbuka di hadapan kita. Tinggal kita perlu mempunyai semacam komitmen diakonal tadi ya, untuk diwujudkan sebagai ekumene dalam aksi seperti yang kita sudah berkali-kali katakan. Jadi ya gereja-gereja mari kita saling melihat. Gak usah jauh, Pak. Yang jauh udah jelas, ada banyak di negeri ini. Kalau mau mencari tempatnya tidak usah susah-susah. Kita bisa selalu melihat di mana kita betul-betul perlu hadir juga untuk berbagi dengan sama kita. Dan itu bahkan tidak dibatasi oleh agama. Ya, di mana ada panggilan kemanusiaan untuk menghadirkan kabar baik itu betul-betul sebagai kabar baik secara konkret ya. Di situ Kristus hadir di antara orang yang paling miskin, paling hina. Dan disitulah kita menjadi betul-betul gereja yang berokumene dalam arti yang seluas-luasnya, sejati-sejatinya. Saya rasa itu yang bisa saya tekankan dalam percakapan ini. Karena ketika kita bersatu, bersaksi bagi dunia, justru disitulah dunia melihat kesatuan itu ya Pak ya. Jadi tidak hanya dibatasi hanya gereja yang kita topang, tapi mungkin juga saudara-saudara kita dari agama lain yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih daripada gereja. Baik, terakhir Bapak sekalian, ulang tahun PGI yang ke-72, mungkin ada pesan khusus untuk seluruh gereja-gereja untuk ulang tahun yang ke-72 ini. Pak Bendem dulu mungkin. Saya berdoa PGI ini menjadi rumah kita bersama, di mana
arak-arakan oikumene betul-betul bisa dilaksanakan. Ya, bukan lagi dalam bentuk wacana-wacana, tetapi betul-betul dalam aksi. Ya, dan biarlah nama Kristus yang dipermuliakan dalam seluruh kegiatan PGI. Amin. Pak Anwar? Tentu saja pertama-tama kita bersyukur ya, dengan rasa syukur kepada Tuhan atas hadirnya rumah bersama ini bagi kita. Kita semakin memperkuat koinonia kita, supaya dengan demikian kita juga melihat bagaimana jejaring itu dapat diperluas untuk menghadirkan Injil Kristus, kabar baik itu bagi Indonesia. Demikian. Selamat ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-72. Rumah bersama kita, harapan kita dan doa kita bersama kiranya seluruh gereja-gereja di Indonesia dalam merefleksikan bulan Oikumene dan ulang tahun ke-72 ini boleh semakin peduli kepada yang lain, menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi saudara-saudara yang beragama lain, juga menjadi berkat bagi alam, bagi dunia ini, rumah kita bersama ini. Sampai berjumpa dalam suara PGI berikutnya, dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.